Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Usama Waisul Korni dari kelas 11 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada kode yang telah saya buat tentang Flutter. Di sini saya membuat project tentang My Store atau toko saya. Oke, pertanyaan pertama. Apa fungsi main pada aplikasi kalian? Fungsi main dari aplikasi yang saya buat sudah jelas adalah main adalah titik awal ketika program Flutter dijalankan. Jadi ketika aplikasi itu telah dibuka, Flutter akan masuk ke fungsi main ini. Jadi sebelum kita ke login screen, home screen atau profile screen, pertama kode yang dijalankan oleh Flutter adalah halaman main.dart ini sendiri. Karena main.dart ini adalah bawaan dari Flutter-nya. Jadi pertama yang kayak pertama dijalankan oleh program Flutter itu ya program main. Jadi alurnya adalah program mulai main, terus run up, baru ke my up. Jadi main ini adalah titik awal ketika program Flutter dijalankan. Nah, di sini ada kelas my app extend stateless widget. Nah, stateless widget ini apa? Stateless widget adalah artinya widget yang tidak memiliki data atau state yang berubah secara langsung. Jadi stateless widget ini bisa berubah-berubah gitu datanya. Jadi tidak mesti itu, jadi bisa berubah-berubah secara langsung. Jadi di sini saya menambahkan cons my app super.k. Ini adalah konstruktor dari my app. Konstruktor digunakan ketika kita membuat objek atau widget my app. Di atas kita membuat cons my app sehingga konstruktor ini akan dipanggil. Oke, di sini ada override atau seperti kayak build. Maksudnya override ini adalah sifat lain dari si extend atau kelas sifat dari kelas my app ini. Di sini ada widget build context. Nah, build adalah metode yang digunakan untuk menentukan widget apa yang akan ditampilkan oleh my app. Flutter akan menjalankan build untuk membangun tampilan. Build context di sini berisi informasi tentang posisi widget my app dalam struktur widget Flutter. Nah, di sini return my material app atau mengembalikan nilai dari material app. Nah, material app menjadi pembungkus utama aplikasi Flutter. Jadi material app ini adalah pembungkus dari seluruh kode yang ada di aplikasi Flutter. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Screen apa yang pertama kali ditampilkan? Screen yang pertama kali ditampilkan adalah login screen. Home menentukan halaman pertama yang akan ditampilkan ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Login screen berasal dari file login screen.dart yang telah saya buat, yang sudah kita import di bagian atas. Jadi ini importnya, import login screen, mengambil kelas login screen dari file login screen.dart. Karena kita ingin menampilkan login screen sebagai halaman pertama, maka file tersebut harus diimport terlebih dahulu. Jadi kita harus mengimport si login screen agar login screen adalah halaman yang pertama kali ditampilkan di dalam project Flutter ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Widget apa yang digunakan untuk membuat halaman login? Widget yang dibuat untuk halaman login adalah ini, scaffold atau kerangka, save area, atau yang membantu menengahkan sebuah project. Jadi login screen itu kalau tidak ada save area itu jadi saling bertabrakan, makanya
makanya kita menggunakan save area. Terus ada center, di sini adalah rata tengah atau tengah. Single chain scroll view. Single chain scroll view adalah jika kita ingin, ini contoh codingnya. Nah, jadi single chain scroll view adalah membuat halaman bisa di scroll jika layar tidak cukup. Jadi jika layar penuh atau tidak cukup lagi, kita bisa menycroll ke bawah, makanya kita menggunakan widget single chain scroll view. Dan yang kelima adalah kolom. Kolom ini adalah widget yang mana kita bisa menyusun dari atas ke bawah. Text field ini adalah teks yang berisi inputan user, elevate button juga untuk membuat sebuah button atau yang disebut ya tombol login, atau seperti yang telah saya buat di sini. Elevate button ada di mana? Nah, di sini tombol login. Kita menggunakan elevate button, tombol yang digunakan untuk melakukan login. Jadi saya juga menggunakan one pressed login, berarti ketika tombol ditekan, tombol ini jadi kita menjalankan fungsi login itu sendiri. Oke, lanjut. Teksnya adalah ya seperti yang saya bilang tadi, teks adalah isi dari inputan sama kontainer. Nah, kontainer ini sendiri adalah sebuah parent atau kotak yang digunakan sebagai ya anggapannya kayak parent dari si decoration atau tempat untuk tempat untuk menempatkan sebuah kode jadi lebih rapi gitu. Oke, dan icon button ini yaitu icon dari tombol itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan. Bagaimana aplikasi mengambil input username? Oke. Bagaimana sih aplikasi bagaimana aplikasi mengambil input username? Oke. Jadi inputan username itu bisa diambil dari sebuah controller. Jadi sebelum kita membuat username atau password, tentunya kita menggunakan controller untuk digunakan untuk mengambil isi dari text field. Nah, text field ini sendiri adalah sebuah inputan dari user. Username controller dengan text editing controller, di user bisa mengubah sebuah inputan, ya maksudnya terserah user mau input apa, tapi di aplikasi yang saya buat ini khusus untuk admin aja, jadi nggak ada file user yang masih belum saya buat, jadi masih baru rilis, belum saya upload lagi. Nah, di sini ada final username controller dan use password juga bool. Kita pakai tipe data boolean untuk password visible sama dengan false. Password visible ini icon dari mata itu menyimpan status password ya sama. Nah, di sini mengambil teks yang diketik user dari text field agar lebih gampang, makanya agar kode lebih rapi, kita menggunakan variabel username dan password agar ketika dicek kondisinya agar lebih rapi. Di sini ini adalah kode yang bisa mengambil inputan yang username kasih di halaman. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke 5. Nah, ini sama kayak pertanyaan keempat tadi,
bagaimana aplikasi mengambil input username sama menggunakan fungsi login, void login, dan class. Ini maksudnya kita menggunakan controller untuk mengambil isi dari text field itu sendiri. Jadi bagaimana aplikasi mengambil input password atau username itu menggunakan controller. Yang keenam, bagaimana aplikasi menentukan login berhasil atau gagal. Nah, di sini kita menggunakan mengecek apakah username dan password sesuai dengan yang tertera di dalam kode daftar. Nah, di sini saya menggunakan logika if else. If jika username sama dengan admin dan password sama dengan ini 010961, maka si username akan berpindah ke halaman screen, dan jika salah atau gagal maka akan muncul snack bar kecil di bawah inputan yang berisi teks username atau password salah. Yang ketujuh, kode apa yang digunakan untuk berpindah dari login ke home. Nah, kita menggunakan navigasi atau navigator.push replacement context. Nah, kita menggunakan navigator ini agar jika user menginput benar admin username admin dan passwordnya seperti ini, maka akan berpindah ke user context sama dengan depan kanan cons ke home screen, ke halaman home screen itu sendiri. Yang kedelapan, kode apa yang digunakan untuk berpindah dari home ke profile. Oke. Di kode ini home screen ini, pertanyaannya adalah bagaimana kode apa yang digunakan untuk berpindah dari home ke profile. Nah, sebelum kita ke halaman profile, kita yang pertama harus mengimport dulu sebuah halaman profile screen.dart yang telah kita buat di sini. Mengambil profile screen dari file lain agar bisa dibuka ketika tombol profile ditekan. Output adalah halaman utama setelah login berhasil menggunakan stateless widget karena tidak ada state yang berubah. Stateless widget ini jadi kita tidak bisa mengubah data yang telah dibuat oleh kita sendiri. Nah, bagaimana profil dibuka? Nah, ini tombol profile action icon button. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, icon button adalah tombol profile. Berada di icon buttonnya adalah sebuah tombol icon, dan di sini saya menggunakan untuk tombol profile. Nah, tombol profile berada di sebelah kanan up bar one preset. Nah, seperti yang tadi, ketika tombol ditekan buka halaman profile screen. Jadi ketika tombol ditekan buat kasih dulu. Nah, sini ada tombol icon button yang telah saya bilang tadi. Ketika diklik
Ini adalah ketika diklik nanti kita akan menjalankan kode navigasi .push ini, navigator.push konteks material page route. Setelah kode ini dijalankan, maksudnya ketika icon button ini diklik, maka secara otomatis kita akan ke halaman profile screen.dart. Kita menggunakan navigator.push konteks material page route builder konteks sama dengan const profile screen. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, bagaimana cara kembali dari profile ke home? Sekarang kita masuk ke kode profile. Nah, di sini kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Cara mengembalikan tadi. Cara kembali dari profile ke home. Nah, di sini saya menggunakan tab bar. Nah, di sini tombol untuk kembali ke halaman home. Kita menggunakan leading icon button seperti tadi, tombol icon menampilkan icon panah ke kiri, icon icons arrow back. Di sini saya ketika mau kembali ke halaman home, ketika tanda panah ke kiri ini diklik, itu akan secara otomatis kembali ke halaman home screen tadi. Ini contoh dari data tadi. Nah, ketika halaman di sini kan ada tanda panah, icon panah kiri ini dipencet, maka akan secara otomatis ke halaman home screen. Oke, kita menggunakan navigasi.pop konteks ini untuk menutup profile screen dan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu home screen. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 widget yang paling banyak digunakan dalam proyek kalian dan jelaskan fungsi. Oke, dari proyek-proyek yang saya buat ini, saya lebih sering menggunakan yang pertama adalah apa ya? Mana? Nah, saya sudah rangkum di atas ini. Yang pertama adalah teks. Nah, kenapa saya lebih suka menggunakan? Karena di halaman login screen ini saya lebih banyak menggunakan widget teks. Contohnya di sini nah di sini konteks. Jadi untuk memberi sebuah titel, contoh welcome to my store. Fungsi teks sendiri, widget teks adalah menampilkan sebuah teks yang berisi titel, anggapannya gitu, di dalam sebuah aplikasi. Sini saya juga menggunakan di halaman screen juga sama. Ini teks my store, teks belanja jadi lebih mudah, text style, font size, ukuran 12. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kontainer. Nah, di sini kontainer adalah sebuah parent atau sebuah tempat untuk menjalankan kode agar lebih rapi. Seperti ini, kontainer with
90, height 90, decoration, box decoration, color blue, border radius, circular 25, shield, sconce, icon shopping bag, color white. Jadi kontainer adalah sebuah tempat untuk kita membuat sebuah kode agar lebih rapi. Jadi kayak disusun gitu agar lebih rapi. Di home screen saya kalau nggak salah juga ada kontainernya. Nah di sini saya membuat kontainer untuk digunakan buat kotak banner promo. Jadi kita kontainer ini adalah kayak kita membuat sebuah kotak untuk menampilkan kode yang ada di dalam kotak tersebut, atau with double infinity, paddingnya berapa, 20, decoration sama kayak tadi. Dan yang ketiga adalah kolom. Sini saya kolom adalah kita menyusun semua widget dari atas ke bawah. Jadi seluruh widget itu agar lebih rapi, agar lebih simetris anggapannya menjadi lebih rapi, itu menggunakan widget kolom. Kolom di sini saya sering menggunakan karena saya ingin aplikasi tersebut itu disusun dari atas ke bawah. Di home screen juga saya menggunakan kolom. Nah kolom sendiri adalah di sini kolom, karena kolom sendiri adalah sebuah widget yang sering digunakan oleh para developer untuk contoh e-commerce website itu rata-rata menggunakan kolom. Ada yang menggunakan raw juga untuk menampilkan sebuah produk dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri juga ada. Kolom ini juga saya sering menggunakan karena agar lebih rapi. Jadi widget-widgetnya tersusun dari atas ke bawah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan konten yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.